Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi MPR. Langsung saja ke materi. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau disingkat dengan MPR RI adalah lembaga negara. Saat ini MPR RI bukan lagi lembaga tertinggi negara. Dilansir dari situs resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kini menjadi lembaga negara yang kedudukannya sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara, semua lembaga negara disebutkan dalam Undang-Undang 1945 adalah lembaga negara. MPR merupakan lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat. Untuk anggotanya terdiri dari para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat seperti dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tugas dan wewenang MPR. Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MPR terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden. 5. Memilih wakil presiden. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Membahas mengenai tugas dan wewenang MPR, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR berwewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usulan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945 diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan perubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah 1 anggota. Tugas berikutnya yaitu memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pemberhentian presiden dan wakil presiden diusulkan oleh DPR. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan maupun perbuatan tercela lainnya. Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diambil dari sidang paripurna MPR. Sidang setidaknya dihadiri 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. MPR melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Sejak reformasi, MPR hanya melantik presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan pasal 6A ayat 1 sejak tanggal 9 November 2001. Melantik wakil presiden menjadi presiden. MPR berwenang melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mengangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Apabila terjadi kekosongan jabatan presiden, maka MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik wakil presiden menjadi presiden. Memilih wakil presiden. Jika terjadi kekosongan, wakil presiden
maka MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari. MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang disusulkan presiden. Jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan teri pakai saus. Ini bilang bos.